Minumlah dahulu. Nenek menyodorkan satu gelas air minum untukku. Kali ini aku ragu untuk meminumnya. Jangan takut, minumlah air ini, maka kamu tidak akan merasa lapar ataupun haus selama di sana. Kamu boleh membaca doa apa saja sebelum meminumnya. Silahkan. Akhirnya selepas berdoa, kuteguhkan air pemberian nenek. Apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap, Nek. Masuklah ke dalam lorong itu kembali. Kakek Thohir menunjukkan sebuah lorong yang tiba-tiba ada di dekatnya. Lorong itu juga yang membawaku sampai kemari. Berhati-hatilah, jangan lupa selalu minta perlindungan kepada Tuhanmu. Kudengar nenek dan kakek Thohir dengan suara yang samar. Aku sudah terseret ke dalam lorong hitam ini. Perjalanan yang panjang. Disinilah aku memikirkan Hafizah dan kedua orang tuaku. Bagaimana jika mereka mencariku? Aku rindu keluargaku di rumah, ya Allah. Akhirnya, sampailah lorong itu membawaku ke sebuah desa. Jelas kali ini adalah desa lamaku, yang dulu kutempati setelah menikah dengan Mas Yadi. Keadaan desa memang sangat berbeda dengan sekarang. Di sana banyak sekali rumah-rumah mewah. Bagaimana mungkin di masa lalu semua rumah sudah sebagus ini? Berjalan terus hingga kutemukan rumahku. Itulah rumah Ibu Retno. Jadi selama ini aku tinggal di tanah yang sama, di mana Ibu Retno itu juga tinggal. Di sini rumah Ibu Retno lah yang paling sederhana dari yang lain. Persis sekali dengan rumahku. Terlihat banyak sekali orang yang sedang berlalu lalang. Kendaraan sepeda motor banyak sekali yang melintas di depan orang yang sedang sibuk membeli sayur keliling. Sampai orang yang sedang berkumpul, bergosip, dan menggibah bisa kulihat di sini. Ternyata, kebiasaan orang dulu dan sekarang sama saja, pikirku. Dari kejauhan aku melihat ada seorang wanita keluar dari rumah Ibu Retno. Dia keluar dengan menutupi wajahnya, memakai selendang berwarna hijau. Apakah itu Ibu Retno? Tapi kenapa setelah melihat wanita itu, warga sekitar langsung mengalihkan pandangan? Bahkan ada yang sempat meludah, menyatakan bahwa dia tidak menyukai kedatangan wanita itu. Siapa sebenarnya wanita itu? Kenapa dia menutup separuh wajahnya dengan selendang? Mengapa orang sekitar terlihat sangat membencinya? Aku seperti CCTV yang bisa melihat semua aktivitas orang di desa ini, namun mereka tidak melihat dan mengetahui aku di sini. Berapa, Kang? Ucap wanita itu. 1 ikat sawi dan ikat asin. Wanita itu menyodorkan uang kepada tukang sayur yang dipanggilnya dengan sebutan Kang. Setelah membayar, wanita itu pulang dan bersegera masuk ke dalam rumah. Tetangga sekitar mulai berkumpul kembali. Lihat itu si Retno, jangan deket-deket sama keluarganya. Sudah buruk rupa, miskin. Orang tuanya juga sedang sakit-sakitan. Penyakitnya pasti bisa menular. Hasut salah satu tetangga di sana. Ternyata wanita yang menutup wajahnya dengan selendang hijau itu adalah Ibu Retno. Kasihan sekali ibu dari Mas Rey pada masa itu. Sementara itu berhari-hari aku tidak merasa haus dan juga lapar. Benar apa yang dikatakan Nenek Thohir, sulit dipercaya. Seakan waktu cepat sekali berputar. Hingga tibalah saat ketika aku melihat Bu Retno sedang menangis. Ia sudah berputus asa karena hinaan dari semua orang karena hidupnya. Aku melihat kedua orang tuanya sedang terbaring lemah. Mereka membutuhkan perawatan. Namun karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, kedua orang tuanya dibiarkan terbaring di ranjang tua. Hanya obat warung yang Ibu Retno berikan untuk kedua orang tuanya. Sampai akhirnya mereka berdua meninggal dunia dalam waktu yang sama. Sangat terpukul hati Ibu Retno saat itu. Harus menjalani hidup sendiri dengan kehidupannya yang begitu pahit dan keras. Sampai pada akhirnya ia ingin menyudahi penderitaan selama ini. Pekerjaan Ibu Retno di setiap harinya adalah mencari sampah plastik untuk dijual lagi. Hanya itu pekerjaan yang rutin ia lakukan, karena tidak ada seseorang tetangga pun yang mau mempekerjakannya, meskipun hanya sebagai tukang cuci. Apalagi jika Ibu Retno menjual makanan, hanya cibiran yang ia dapatkan, sampai mereka tega membuang tanpa belas kasihan.
Sangat pahit hidupnya. Lebih pahit dari hidupku. Aku saja mungkin tidak akan mampu jika berada di posisinya saat itu. Hingga waktunya aku melihat Ibu Retno menyekutukan Allah. Jangan lakukan itu, batinku. Dia meminta pada salah seorang dukun. Ibu Retno meminta agar hidupnya bisa berubah menjadi lebih baik. Dia meminta pada seorang manusia, kepada seorang dukun. Bu Retno sudah tidak peduli dengan apa itu syirik dan musyrik. Dia sudah tidak peduli lagi dengan dosa besar yang sangat dibenci oleh Tuhannya. Hingga pada akhirnya, Ibu Retno mengiyakan perjanjian yang dibuat oleh dukun tersebut. Kau harus mau menikah dengan bangsa jin. Bersiap-siaplah setiap datang malam Jumat, karena pada malam itu kau diwajibkan untuk melayaninya. Jika bersedia, akan kunikahkan sekarang juga, kata dukun tersebut dengan sangat lantang. Iya, saya bersedia, ucapnya. Aku mendengar dengan jelas. Ibu Retno mengiyakan apa yang dikatakan dukun itu. Dia bersedia memenuhi syarat yang diberikan. Astagfirullah. Tapi ingat satu hal, jangan sekali-kali kau membuatnya marah, karena kau akan menjadi bunga desa, dan kau akan menjadi orang terkaya di desamu. Tapi ingat pesan ini, kau tidak boleh mencintai seorang manusia setelah menikah dengan bangsa jin yang nanti akan menjadi suamimu. Apapun alasannya, ini adalah sebuah larangan. Jika berani melanggar, bersiaplah berurusan dengan suami gaibmu, karena pada saat itu aku sudah lepas tangan. Jelas dukun. Saya ingat, saya mengerti dan saya berani menanggung resikonya. Jika mengingkari janji, saya telah dihina terus. Percepatkan saja prosesnya, Mbah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Memang pendek jalan pikiran seorang manusia ketika ia menginginkan kecantikan dan kekayaan dengan cara instan. Memang pahit kehidupannya dan sulit untuk diterima. Tetapi apakah harus dengan cara seperti ini? Entahlah. Aku hanya bisa menjadi penonton tersembunyi. Entah berapa lama aku menunggu ritual itu berlangsung. Tiba-tiba mereka pun keluar dari kamar yang tertutup. Pulang dari sini, tidurlah. Besok pagi kau akan berubah menjadi seperti yang diinginkan. Ibu Retno menganggukkan kepalanya. Dia memberikan sejumlah uang hasil penjualan cincin peninggalan ibunya. Dan singkat cerita, ternyata benar. Wajah Ibu Retno berubah. Wajahnya menjadi cantik. Luka parah pada wajah Ibu Retno hilang sekejap. Bertumpuk uang ada di bawah bantalnya. Memang sangat sulit dipercaya. Namun inilah tipu daya mulus syaiton menyesatkan manusia. Tipu daya agar manusia ikut terseret juga ke dalam api neraka bersamanya kelak. Aku melihat Ibu Retno sangat gembira dengan perubahannya. Bertahun-tahun Ibu Retno menjalani hidup sulit dan menderita. Sekarang berubah drastis dengan cara ia menjadi istri dari bangsa jin dan menyekutukan Allah. Wajah yang dulu dihina sekarang dipuja oleh semua pria, bahkan selalu dipuji oleh kalangan wanita. Rumah yang sederhana kini telah dibangun menjadi rumah megah dan mewah. Namun tidak sedikit pun aku menemukan sifat Bu Retno menjadi orang yang sombong dan kikir. Dia tetap baik kepada semua orang. Bahkan setiap ada yang meminta pertolongan padanya, ia tak pernah pikir panjang, segera menolong orang tersebut. Uang yang didapatkan selalu ia sisihkan untuk pembangunan masjid, panti asuhan, dan memberi makan anak-anak yatim tanpa perhitungan. Apakah dengan uang haram tetap bisa menjadi ladang pahala? Entahlah. Sementara itu, tibalah waktunya saat seorang pria tampan datang ke rumah Ibu Retno dan mengutarakan perasaannya hingga niatnya menikahi Ibu Retno. Saat itu juga Ibu Retno menolak, entah karena ia tidak mencintai pria tersebut atau takut mengkhianati suami gaibnya. Pantang menyerah, pria itu tetap kembali mengutarakan rasa cintanya dan mengajak Ibu Retno menjalin hubungan rumah tangga. Hingga pada akhirnya, hubungan tanpa status pun dimulai dari sini. Perhatian dan kasih sayang yang pria itu berikan mampu membuat Ibu Retno merasa nyaman. Lama-kelamaan, hati tidak bisa berdusta. Ibu Retno memang mulai jatuh hati kepadanya. Ibu Retno lupa akan janji yang ia katakan.
Yang ia ingat hanyalah menjadi istrinya dan mempunyai pendamping hidup di masa tuanya nanti. Dan saat-saat menegangkan pun terjadi. Suami gaibnya datang dan sangat marah kepada Bu Retno. Dia mengetahui isi hati istrinya. Seisi rumah diobrak-abrik, seisi rumah sudah seperti kapal pecah. Makhluk itu masih berbentuk asap hitam tebal, sama seperti awal aku mengenal sosok Mas Re. Dan hamil tiba-tiba. Iya, perutnya tiba-tiba membesar, sehingga membuat Ibu Retno terkejut. Perut membesar seperti sedang hamil 8 bulan. Itu pun terjadi, sedangkan tidak ada tanda kehamilan selama ini. Setelah itu, terpaksa Ibu Retno menceritakan semua kepada pria yang hendak menikahinya. Dia mengatakan sejujur-jujurnya, dari mulai Ibu Retno yang miskin dan buruk rupa, hingga perjanjian antara dirinya dan suami gaibnya. Retno, aku tidak peduli itu. Bahkan saat kita menikah nanti, kekayaan kamu akan hilang pun dan wajahmu kembali seperti semula. Aku akan tetap menerimamu apa adanya. Aku akan tetap menikahimu. Yang perlu kita pikirkan ialah bagaimana caranya kamu bisa terlepas dari jalan sesat ini. Akan kubantu carikan orang pintar agar masalah ini selesai. Insya Allah aku akan menuntun kamu kembali ke jalan yang lurus. Laki-laki itu memantapkan hati Ibu Retno. Entah ini adalah suatu ujian atau suatu cobaan untuknya. Hingga pada akhirnya, makhluk itu datang lagi dengan kemarahan berkali lipat. Asap tebal berwarna hitam legam berputar dan mulai menyerang Ibu Retno yang sudah ketakutan. Suara lantang dan keras bagaikan petir yang menyambar. Lalu asap itu mencekek leher Ibu Retno dengan kekuatannya, karena dia sudah tahu niat Bu Retno dengan pria yang hendak menikahinya itu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Aku pun tidak bisa menolongnya. Aku hanya bisa menyaksikan kejadian di mana ia diserang asap dengan tragis. Bu Retno terbaring ke sana kemari. Perut besarnya terbentur dinding berkali-kali. Makhluk itu tidak mempunyai rasa kasihan sedikit pun. Ia tidak menyadari Ibu Retno sedang mengandung anaknya. Kenapa makhluk itu sangat kejam dan jahat? Aku sangat membencinya. Ibu Retno merintih menahan sakit. Tangisannya begitu menyayat hati. Permintaan ampun tidak mampu membuat asap itu berhenti menyiksanya. Darah terus keluar deras. Badannya memar dan terluka. Hingga akhirnya Ibu Retno terdiam dan jatuh bersimbuh darah di lantai. Itulah balasanmu manusia. Balasanmu karena telah berurusan denganku. Tidak ada ampun bagimu. Terdengar suara tawa yang menggelegar. Sepertinya asap itu belum puas melihat Bu Retno yang sudah tidak berdaya. Bergerak pun sudah tidak mampu ia lakukan. Makhluk asap masuk ke dalam perut Bu Retno. Semua terekam jelas. Spontan Ibu Retno berteriak histeris memukuli perutnya. Tak lama kemudian, makhluk asap keluar dan menghilang dalam dengan hitungan yang sangat cepat. Apakah asap itu mengambil janin Mas Re dari perut Ibu Retno? Inilah awal mula Mas Re dijadikan bangsanya. Aku memberanikan diri mendekat setelah makhluk itu pergi. Aku menyentuh badan Bu Retno yang sudah tidak mampu membuka mata. Di sini aku tidak berguna. Aku tidak bisa menolong Ibu Retno. Menyentuh badannya saja begitu sulit. Tubuhnya seperti bayangan, tidak mampu aku sentuh. Aku terus berusaha memanggilnya meski ku tahu Ibu Retno tidak akan bisa mendengar dan menjawabku. Sungguh malang nasib Ibu Retno. Andai saja dia tidak melakukan perjanjian itu, saat ini hanyalah aku yang menjadi saksi hembusan nafas terakhirnya, tanpa ada seseorang pun yang mengetahui sebab meninggalnya Bu Retno. Ku ambil sedikit darah Ibu Retno dengan botol kecil pemberian kakek Thohir. Lalu bagaimana caraku menolong Mas Re? Bukankah aku masih ada di masa lalu? Ya Allah, tolong. Aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari masa ini. Tiba-tiba rumah bergetar sangat hebat, hingga aku terjatuh ke lantai. Secepat mungkin aku berusaha keluar dari rumah menuruni tangga dengan cepat. Ada apa ini? Gempa! Teriakku. Guncangan hebat dimulai sejak kejadian meninggalnya Bu Retno. Aku berlari keluar dari rumah besar ini dengan bersusah payah. Turun melewati tangga demi tangga,
lalu terjatuh ke sana kemari dengan rasa takut yang luar biasa. Rumah besar Ibu Retno sedikit demi sedikit runtuh dan roboh. Bagaimana nasib Ibu Retno di atas? Pikirku sembari terus berlari, sampai akhirnya aku berhasil keluar. Ternyata bukan hanya rumah Bu Retno, melainkan rumah warga yang lain pun sama. Hampir semua bangunan runtuh dan roboh. Semuanya hancur tidak tersisa. Orang satu kampung mencari keselamatan dan membawa barang-barang berharganya. Namun apalah daya, semuanya meninggal, seperti debu-debu yang berterbangan. Apakah ini yang disebut dengan murka dari Allah? Jika Allah berkehendak, semua mudah Ia lakukan, termasuk melenyapkan sebuah desa terkutuk, di mana mereka lebih percaya dengan manusia dan lebih memilih bersekutu dengan syaitan. Mereka menyekutukan Allah demi harta yang ternyata sama sekali tidak bermanfaat. Sungguh mengerikan. Jadi seperti ini awal mula lahan kosong di desa ini, hingga akhirnya ada kehidupan baru lagi. Di mana lorong hitam yang akan membawaku menemui Mas Re? Aku tidak sanggup menyaksikan lebih jauh lagi. Ini benar-benar menakutkan. Aku berdiri sendiri di tengah mayat-mayat mereka. Aku ingin segera pergi dari tempat ini. Lorong hitam tiba-tiba muncul di depanku. Lorong itu seolah memintaku untuk bersegera. Aku masuk dengan segera. Cepat sekali aku terbawa lorong hitam. Kupejamkan mataku demi mengurangi rasa takut di dalam lorong aneh. Mengapa perjalanan terasa lebih panjang dari sebelumnya? Entahlah. Aku terus berdoa untuk keselamatan diri sendiri. Terdengar suara banyak sekali teriakan minta tolong. Laki-laki dan perempuan berkumpul di suatu tempat di ujung sana. Mereka berteriak meminta pertolongan. Aku melihat banyak sekali orang berlari ke sana kemari karena rasa takutnya. Mereka berlari tanpa mengenal arah dan hanya berputar-putar saja di tempat yang sama. Mereka berteriak histeris ketika datang sesosok makhluk berjubah hitam menghampiri dan menangkapnya satu persatu. Di tempat lain, aku melihat banyak orang yang sedang diikat tangan dan kakinya di sebuah dinding yang tinggi. Sebelumnya aku tidak pernah melihat dinding sekokoh itu. Banyak orang yang berteriak meminta ampun ketika anak panah menancap di badannya. Mereka menancapkan satu demi satu anak panah ke tubuh yang dia kehendaki. Darah bercucuran, badan sudah membiru. Aku tidak tega melihat mereka menangis dan menjerit menahan sakit. Namun tetap saja mereka tidak dihiraukan. Tempat apa lagi ini ya Tuhan? Sementara itu, tolong, aku takut di sini. Aku ingin pulang. Aku menyesal. Aku ingin kembali ke duniaku. Suara yang tak asing ku dengar. Tiba-tiba aku melihat Ibu Reni di sana. Ia sedang dibaringkan di atas logam panas yang sudah dilelehkan itu oleh makhluk yang sama. Badannya sudah mengelupas. Kulit sudah terbakar habis. Kini hanya daging yang memerah dan hitam karena terbakar. Namun setelahnya, tubuh Ibu Reni utuh kembali. Selalu saja begitu seterusnya tanpa henti. Tangan dan kakinya terikat dengan besi besar, hingga tidak bisa untuk menghindari siksaan itu dari makhluk berbadan hitam tinggi dan besar. Ya Allah, sungguh mengerikan. Apakah ini yang dinamakan azab-Mu ya Allah? Aku menangis terseduh menyaksikan semuanya ini. Aku tidak bisa membayangkan jika akulah yang berada di sana. Azab-Mu memang sangatlah pedih ya Allah. Namun kami sebagai manusia tidak pernah memikirkan kehidupan setelah kematian. Yang kami pikirkan hanyalah bagaimana caranya hidup enak di dunia, tanpa memikirkan bagaimana cara hidup enak sesudahnya. Astaghfirullah, maafkan segala kesalahanku ya Tuhan. Tidak cukup hanya itu yang aku saksikan. Aku melihat wanita itu. Wanita yang, ya, itu Ibu Retno. Ibu dari Mas Re juga ada di sana. Ya Tuhan, kembalikanlah aku. Aku tidak kuat menahan siksa ini. Andai waktu bisa kuputar kembali, aku pasti tidak akan menyekutukanmu. Aku akan selalu berada di jalan yang lurus. Suara yang sudah hampir habis. Terus Ibu Retno katakan, dia sedang dipaksa berjalan di atas paku-paku tajam. Ketika ia terjatuh, paku itu menancap di seluruh badannya. Sudah berpuluh tahun Ibu Retno ada di sini, berkumpul dengan banyak sekali orang, terutama Ibu Reni yang baru saja meninggal kemarin.
Begitu lamanya mereka di sini. Ramai sekali tangisan dan teriakan histeris. Jeritan-jeritan orang yang menyesali perbuatannya. Namun sungguh sayang, penyesalan sesudah kematian memang sudah tidak ada artinya. Aku hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Namun terasa sangat dekat ku pandang jelas. Bukannya yang aku tahu, orang yang sudah meninggal akan hidup di alam barzah, tempat di mana manusia akan berjumpa dengan malaikat mungkar dan nakir. Setelahnya akan ada hari kebangkitan. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama bisa disebut dengan kiamat. Kemudian tiupan kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaan. Setelahnya adalah padang mahsyar, tempat yang datar dan sangat luas, di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Tak terbayang betapa panasnya di sana, betapa hausnya ketika manusia berada di padang mahsyar. Di sana setiap manusia akan diadili tergantung amal perbuatan semasa hidupnya. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah di padang mahsyar ini. Amin. Setelahnya kita akan berada di Yaumul Mizan, di mana amal manusia akan ditimbang. Jika manusia lebih berat amal timbangannya, maka dia akan mendapatkan keselamatan, dan begitu sebaliknya. Setelahnya Yaumul Hisab, amal perbuatan yang kita lakukan akan dihitung di sana. Dan setelah itu kita harus melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Setelah perhitungan amal, kita harus melewati jembatan itu. Jika amal kebaikan lebih berat, maka ia akan semakin mudah melewatinya. Tetapi sebaliknya, di sana kita tidak mati, namun abadi dengan panasnya api neraka. Kemudian baru sampailah ke akhir perjalanan yang sangat panjang ini, yaitu surga atau neraka. Tidak terbayang bagaimana dahsyatnya siksa neraka jahanam. Pedihnya mungkin lebih dari yang aku lihat saat ini. Naudzubillah. Harusnya mereka masih di alam barzah dengan 2 malaikat mungkar dan nakir. Kenapa mereka malah ada di sana? Apakah benar seperti yang orang katakan, bahwa orang yang berbuat musyrik dan ia belum sempat bertaubat sebelum ajal, maka meninggalnya tidak akan diterima sampai hari kiamat datang? Di dunia memang sudah tidak ada, tetapi mereka hidup di alam berbeda. Lalu nasib nyawanya digantungkan begitu saja? Entahlah, wallahu alam. Di sisi lain, siapa kau? Makhluk hitam tinggi besar itu sepertinya melihatku. Mereka berseru, lantang sekali suaranya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Salah satu dari mereka melemparkan sesuatu ke arahku. Cairan panas yang dilempar dari kejauhan mengenai kakiku. Panas sekali, sakit. Satu tetes cairan panas mengenai kaki rasanya luar biasa, sampai aku tidak bisa mengungkapkan rasanya. Kaki mengelupas seketika. Panasnya terasa sampai ke ubun-ubun. Hanya satu tetes saja lelehan yang dilemparkan dari kejauhan bisa membuat kakiku terluka seperti ini. Lalu bagaimana dengan mereka yang harus direndam seluruh tubuhnya dengan cairan panas itu? Naudzubillah. Astagfirullah, ternyata aku hanya mimpi. Rasa panas di kaki terasa begitu nyata. Lukanya membekas. Panasnya masih bisa aku rasakan saat ini, di sini. Belum sampai juga lorong hitam membawaku ke tempat Mas Ray. Bagaimana jika nanti aku gagal? Bagaimanapun aku harus bisa menghadapi makhluk jahat itu. Aku harus bisa membawa Mas Ray pergi dari mereka. Ya Allah, lindungilah aku. Bantulah agar aku bisa menolong Mas Ray. Izinkan kami pulang dengan selamat. Jujur aku sudah sangat lelah. Telah banyak kejadian di luar kata wajar. Sudah panjang perjalananku ini. Usaikan dengan mudah dan lancar. Semoga apa yang sedang kuhadapi sekarang akan menjadi jalan menuju kebahagiaan. Amin. Seperti dinding pemisah, lorong berhenti tepat di bangunan tembok yang menjulang tinggi. Jika digambarkan mungkin seperti air. Timbul bayangan seperti air. Tembok bening namun samar dan nyaris tidak jelas. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus menembus dinding air ini? Aku melihat kanan dan kiri, semuanya hitam. Aku tidak menemukan apapun di sini, kecuali dinding air yang berada tepat di depanku. Lorong yang membawaku mulai menghilang. Kulangkahkan kaki menembus bayangan dinding. Bismillahirrahmanirrahim. Badan seperti ada yang mendorong kuat, hingga aku tersungkur ke dalam karena hilang keseimbangan. Sekarang aku berada di tempat yang penuh dengan asap, seperti sedang berjalan di atas awan.
Tetapi jika biasanya warna asap berwarna putih, sekarang aku berada di tempat asap berwarna hitam keabu-abuan. Bersyukur aku masih bisa melihat meskipun dengan jarak dekat. Kabut asap sangat mengganggu pandangan. Langkah kakiku hentikan. Asap mulai masuk ke dalam mataku. Pedih sekali rasanya. Kamu tidak boleh menyerah, Rati. Sudah jauh perjalanan yang telah kamu tempuh. Kamu tidak boleh menyerah begitu saja. Tujuanmu menolong Emas Re di sini. Ingat, dia membutuhkan pertolonganmu. Dia lebih sakit dan penderitaannya jauh lebih berat darimu. Yang harus kamu ingat, ada Hafiza dan keluarga yang sedang menunggu di rumah. Pasti mereka sangat mencemaskanmu. Mereka mencarimu, Rati. Bertahan dan yakin. Aku pasti bisa, aku bisa. Aku terus berjalan menahan rasa pedih pada mataku dan mencoba mencari jalan agar sampai ke tujuan. Sebenarnya aku tidak tahu arah mana yang harus aku lewati. Semuanya terlihat sama. Panjang perjalanan yang kutempuh, namun belum juga kutemukan tempat yang sama seperti di dalam mimpiku. Di mana sebenarnya tempat itu? Harus ke arah mana lagi aku berjalan, ya Allah? Aku takut di sini sendiri. Berikanlah petunjukmu. Tiba-tiba aku terjatuh karena menginjak sesuatu. Dengan bersusah payah, aku berusaha melepaskan sesuatu yang tiba-tiba melingkar di pergelangan kakiku. Jangan sampai ular. Aku takut dengan ular, batinku. Selendang ini sama persis seperti selendang yang dipakai Bu Retno untuk menutup wajahnya. Ya, aku ingat betul ini selendang Ibu Retno. Selendang hijau. Aneh. Kenapa selendang miliknya bisa ada di sini? Meskipun mataku sulit terbuka dan asap selalu menghalangi pandangan, aku bisa melihat jelas selendang hijau ini. Entahlah, aku tidak bisa menahan pedih mataku lebih lama lagi. Mungkin jika sekarang aku berada di depan cermin, sudah pasti mataku memerah. Bukan hanya asap, semakin jauh aku berjalan, hawa panas pun semakin menyelimuti. Keringat kian deras menetes membasahi pakaian. Aku akan gunakan selendang ini sebagai penutup mata. Dan ternyata benar, setelah mataku tertutup selendang, aku lebih bisa leluasa melihat sekeliling dengan jelas. Selendang ini sangat membantuku. Lama aku berjalan, lama aku menahan rasa lelah. Kakiku yang nyaris tidak bisa digerakkan karena perjalanan panjang yang sudah ditempuh. Akhirnya sampailah di mana tempat tidak ada asap sama sekali. Aku telah berhasil melewati jalan kabut di belakang. Apakah Rati segera menemukan Mas Re? Di ujung jalan terdapat sebuah bangunan besar. Kulangkahkan kaki berjalan menuju bangunan tersebut. Bangunan terlihat kokoh dari kejauhan. Dengan langkah payah, aku tidak kuat lagi meneruskan perjalanan. Aku tidak bisa melanjutkan. Kedua kaki tiba-tiba sakit sehingga sulit sekali digerakkan. Sepertinya aku memang harus beristirahat sejenak. Tidak boleh terlalu memaksakan diri jika ingin semuanya baik-baik saja. Akhirnya aku putuskan untuk beristirahat dan akan bermalam di sini terlebih dahulu. Suasana juga hampir gelap. Menyandarkan badan di bawah pohon besar membuatku sedikit terlepas dari penat. Pohon yang belum pernah kulihat sebelumnya, ini batangnya sangat besar dan menjulang tinggi. Daun-daunnya membentang luas sehingga sangat cocok untuk berteduh dari panas maupun hujan. Aku memijat kedua kakiku. Tulang-tulang terasa sangat nyeri kurasa. Bukan hanya kaki, namun seluruh badan. Terlebih luka pada kakiku. Mimpi dilempar cairan panas, kurasakan dengan nyata. Tidak ada sedikit pun cahaya di sini. Di tempat luas seperti ini, aku seseorang diri menanti datangnya terang kembali. Kupejamkan kedua mata sembari membaca doa keselamatan. Aku yakin Allah selalu bersamaku di setiap langkah. Malam yang panjang berlalu, suasana sudah terang benderang. Aku memandang ke sekeliling. Tidak kutemukan di mana letak matahari berada. Bahkan ketika malam datang, tidak ada sinar rembulan sedikit pun, sehingga membuat tempat ini gelap gulita. Di mana bangunan besar yang kulihat kemarin? Bukannya jelas-jelas di sana bangunan tinggi itu? Kenapa tiba-tiba menghilang? Aku tidak melihat ada bangunan di sana lagi. Hilang sudah harapanku sekarang. Aku harus mencari jalan lagi agar menemukan Mas Re. Hanya karena rasa lelah dan sakit pada kakiku membuat semua menjadi sia-sia. Setiap usaha tidak akan ada kata sia-sia.
suara siapa itu? Aku menoleh ke arah kanan dan kiri, namun tidak ada seorang pun di sini. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Tony FS. Demikianlah novel misteri Jelmaan Suamiku, sebuah kisah dari Nurwati Ningsih. Tony FS pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman, semoga terhibur. Wassalamualaikum.